Scene berpindah ke market area 7, di puncak sebuah menara, tampak seseorang berdiri diam, memandang kota-kota yang terbentang di bawahnya. Sosok itu dikenal sebagai Black Cat, dengan tatapan tajam yang seolah menembus gelapnya malam. Tiba-tiba, sebuah layar holografik muncul di depan Black Cat. Dari layar itu, terdengar suara penguasa di balik layar bertanya dengan tegas, "Kapan cincin itu akan tiba?" Black Cat menjawab dengan tenang, "Masih belum, Tuan Konstelasi, cincin itu sedang diproses melalui prosedur normal dan akan tiba melalui portal." Namun, sistem terus-menerus mengulangi pertanyaannya, membuat Black Cat mendesah pelan, "Ada apa sebenarnya?" Gumamnya sambil mengerutkan kening. Ia bergumam lagi, "Aku selalu memeriksa peninggalan zaman kehancuran atas permintaan Black Cat terdahulu. Tapi ini pertama kalinya dia menunjukkan reaksi seperti ini." Tiba-tiba, sebuah portal kecil terbuka di sampingnya. Black Cat menoleh dan melihat sebuah objek kecil muncul dari portal itu. Ia tersenyum tipis. "Akhirnya sampai juga, jika kuberikan ini, dia pasti akan lebih tenang." Ia membuka bungkusan kecil itu dan menatap sebuah cincin berkilau di dalamnya. Dengan nada hormat, ia berkata, "Tuan Konstelasi, cincinnya sudah sampai." Black Cat menatap cincin itu dengan hati-hati, lalu berkata lagi, "Tuan Konstelasi." Tiba-tiba, layar sistem di hadapannya mulai berkedip-kedip, dan suara mekanis menggema, "Ini dia." Kata-kata itu terus diulang dengan intensitas yang semakin meningkat. Scene pun berpindah pada Kim Jo-hyuk dan Disera yang saling berhadapan di pegunungan. Kim Jo-hyuk menatapnya dengan santai dan berkata, "Siapa kau?" Disera, dengan senyum menyeringai, menjawab, "Haruskah kau tahu siapa aku?" Kim Jo-hyuk mengangkat alis, lalu berkata, "Kau ada urusan denganku, kan?" ujarnya dengan santai. Disera mengangguk sambil berkata, "Benar, untuk apa aku mencarimu sampai ke pegunungan kalau bukan karena ada urusan?" Kim Jo-hyuk menjawab dengan tenang, "Maksudmu, kau ingin menghabisiku?" Disera tertawa kecil dan berkata, "Ternyata kau peka juga." Kim Jo-hyuk menjawab sambil melepas tasnya, "Ini bukan soal peka atau enggak, tapi aku bisa langsung tahu begitu melihatmu. Soalnya, itu tertampang jelas di wajahmu." Disera menggeram, "Dasar bajingan, kau terlalu sombong untuk seseorang yang hanya mendapatkan peringkat 1 level biasa." Dengan penuh emosi, Disera mengayunkan tinjunya ke arah Kim Jo-hyuk sambil berkata, "Jangan mengecewakanku." Kim Jo-hyuk dengan cekatan menghindari serangan Disera, dan pukulan itu menghantam batang pohon di belakangnya. Seketika, batang pohon itu retak hebat sebelum tumbang ke tanah. Disera tertawa kecil sambil berkata, "Kau beruntung bisa menghindar. Kalau tidak, kau pasti sudah habis dalam sekali serangan." Namun, Kim Jo-hyuk menatapnya sambil tersenyum santai. "Beruntung apanya? Aku menghindar karena kau lambat banget," jawabnya tenang. Meskipun kelihatannya santai, dalam hatinya Kim Jo-hyuk bergumam, "Meski begitu, dia sangat kuat, rasanya mirip, atau bahkan lebih kuat dari Oh Se-hyuk. Tubuhku ini masih terlalu berbahaya untuk menahan serangan seperti itu. Kalau begitu, aku harus mencari cara lain untuk melawannya." Tiba-tiba, tanpa peringatan, Kim Jo-hyuk berbalik dan berlari ke arah hutan. Melihat itu, Disera menyipitkan matanya sambil berkata, Kau mau kabur? Kabur memang pilihan terbaik untukmu." Dia menambahkan, "Karena jika diam saja kau akan dipukuli sampai mati tapi tentu saja kau nggak bisa kabur dariku." Dengan penuh percaya diri, Disera melayangkan pukulannya lagi. Sebelum Disera melancarkan pukulannya, tiba-tiba Kim Jo-hyuk yang sudah berada tepat di depannya berkata santai, "Astaga, apa kau bertarung hanya dengan bicara?" sambil melancarkan pukulannya. Disera tertegun, matanya melebar, "Sejak kapan dia sedekat ini? Aku bahkan gak sadar dia sudah di depanku." Tinju Kim Jo-hyuk menghantam kepala Disera dengan keras membuatnya terhempas ke belakang sambil meringis kesakitan, namun Kim Jo-hyuk tidak berhenti di situ, dia langsung menginjak ke arah kepalanya. Di detik terakhir, Disera berhasil menghindar ke samping dengan kesulitan. Lalu Kim Jo-hyuk dengan santai membalikkan kata-kata Disera sebelumnya dan berkata, "Kau beruntung bisa menghindar." Disera menyipitkan matanya dengan kesal, "Dasar sialan, siapa kau sebenarnya?" Kim Jo-hyuk menjawab dengan nada tenang, "Bukannya kau kesini karena sudah tahu, kau bahkan tahu aku peringkat 1 di Valhalla." Disera bergumam pada dirinya sendiri, "Kim Jo-hyuk, obat apa yang diminumnya sampai bisa seperti itu?"
Tiba-tiba Disera berkata dengan suara penuh tantangan, Kim Jo-yuk, kau kira aku akan membiarkanmu pergi? Namun sebelum Disera bisa menyelesaikan kalimatnya, tendangan cepat dari Kim Jo-yuk mendarat tepat mengenai dirinya sehingga terpental dan menabrak pohon di belakangnya. Kim Jo-yuk, dengan tatapan tenang, berkata, apakah kau bodoh? Siapa bilang aku menunggumu sampai berubah? Kim Jo-hyuk pun melancarkan serangan dan meninju ke arahnya. Dengan kekuatan seadanya Disera menghindar sehingga pohon yang ada di belakangnya itu pun tumbang dengan pukulan Kim Jo-yuk yang sangat keras. Tiba-tiba, Disera berseru, tunggu-tunggu, dalam kesaksiannya. Kim Jo-yuk dengan tegas memegang rambut kepala Disera, menatapnya dengan serius. Kau nggak boleh kehilangan akalmu begitu saja, kau kan sudah minum obat mujarab, kata Kim Jo-yuk dengan nada datar, aku akan memaafkanmu jika kau hanya mengajakku adu mulut, tapi aku nggak bisa tinggal diam pada orang yang dengan beraninya bilang ingin menghajarku, dan aku punya pertanyaan untukmu. Karena itu, sekarang, biarkan aku menghajarmu dulu, Disera yang masih kesakitan berkata. Tunggu, sambil berteriak, Sin berpindah ke kamar Rodikil di asrama Valhalla. Nampak Rodikil yang sedang termenung di sofa, matanya jauh menatap ke depan, dia bergumam pelan, pasti sekarang Disera sudah menghabisi Kim Jo-yuk, lalu dia melanjutkan dengan suara yang lebih rendah, mengingat kepribadiannya itu, kurasa dia akan membunuhnya. Dia menghela napas, seolah berpikir lebih dalam lagi, berurusan dengan mayat memang merepotkan, tapi setidaknya itu bukan di lingkungan akademi, aku nggak menyangka waktunya berbarengan dengan saat dia izin keluar akademi, syukurlah. Kemudian, dengan nada sedikit lebih tenang, Rodikil berkata, Yuria, buatkan aku teh. Baik, jawab Yuria, suara lembutnya terdengar jelas. Lalu tiba-tiba HP Rodikil berdering, dan tampak nama Disera muncul di layar. Rodikil menatapnya sejenak sebelum mengangkat telepon. Halo, Kak, apakah kakak sudah membersihkannya dengan baik? Tanya Rodikil. Suaranya tenang namun penuh rasa ingin tahu. Di ujung telepon, terdengar keheningan sejenak, lalu Rodikil memanggil lagi, Kak. Tiba-tiba terdengar suara berteriak-teriak, suara yang kacau dan sulit dimengerti. Rodikil mendengar seseorang yang ada di telepon itu melanjutkan, kau pasti nggak paham apa yang dia katakan, karena rahangnya sudah patah, kata suara tersebut dengan nada datar. Rodikil terdiam, mata terbelalak sejenak mendengar kalimat itu, kemudian bergumam, suara ini, Kim Jo-yuk. Kemudian, di dalam telepon, Kim Jo-yuk melanjutkan, ya, biar ku terjemahkan apa yang dia katakan padamu. Katanya, kalau dia mati, tolong nyalakan 2 batang lupa, jadi, ingatlah itu baik-baik. Rodikil yang mendengar itu pun terdiam, wajahnya langsung berubah tegang, ia merasa ketakutan, rasa takut yang mendalam mengalir dalam dirinya. Kim Jo-yuk menghela napas dan berkata, halo, Rodikil, rupanya sudah diputus, apa-apaan si bajingan ini, berani-beraninya menutup telepon tanpa pamit, dasar enggak sopan. Dia lalu menoleh ke arah Disera yang terduduk lemas di bawah pohon dengan wajah penuh luka, dengan santai tapi dingin, Kim Jo-yuk berkata, oke, sekarang apa yang harus kulakukan denganmu? Tatapannya penuh pertimbangan, seperti sedang memutuskan nasib Disera. Sin berpindah ke ruangan Rodikil, di mana Yuria sedang menuangkan teh ke cangkir. Tehnya sudah siap, kata Yuria dengan suara lembut sambil menyodorkannya. Rodikil, yang tampak terganggu, hanya diam tanpa memberi respons. Yuria mencoba lagi, tehnya. Aku tahu, diamlah, bentak Rodikil tiba-tiba, taruh di samping saja, dan enyahlah. Dengan wajah sedikit terkejut, Yuria menjawab singkat, baik, dia lalu meletakkan teh di meja dan keluar dari ruangan tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah Yuria pergi, Rodikil bergumam sambil menggigit kukunya, Kim Jo-yuk, Kim Jo-yuk, Kim Jo-yuk, wajahnya terlihat tegang, seolah nama itu terus menghantuinya. Rodikil bergumam lagi dengan wajah penuh kecemasan, aku nggak percaya dia bukan hanya menghancurkan Lerik, tapi juga Disera, bagaimana ini, bagaimana cara menghancurkan dia, dan sekarang dia tahu aku yang mendalangi semua ini, apa dia akan mengacaukanku, dasar bajingan sampah, dia meremas rambutnya dengan frustrasi. Jika seperti ini, hanya masalah waktu sampai kabar ini sampai ke keluarga Ventrik, masalah ini terlalu besar, sial, dia berhenti sejenak, lalu tampak berpikir ulang, enggak, tunggu, malah bisa jadi nggak akan apa-apa, toh dia itu cuma orang rendahan, dia nggak akan bisa memberitahu siapapun, tapi, untuk berjaga-jaga, aku nggak akan ikut campur untuk sementara waktu. Rodikil mendesah panjang, mencoba menenangkan dirinya, aku hanya perlu mengawasi gerakan Kim Jo-yuk, katanya sambil memandang jauh ke arah jendela, pikirannya masih berkecamuk. Di sisi lain, terlihat Kim Jo-yuk sedang berjalan dengan tenang, hingga tiba-tiba Barce berkata, kau meninggalkan orang yang barusan bertarung denganmu begitu saja? Kim Jo-yuk menoleh sedikit, lalu menjawab santai, aku harus melaporkannya nanti, sekarang aku sudah mendapatkan informasi yang kuperlukan, dan enggak ada lagi yang bisa kulakukan. Barce menatapnya tajam, lalu bertanya, apa kau tidak bisa membunuhnya saja? Kim Jo-yuk menghela napas dan menjawab,
Kalau ini dulu, mungkin aku sudah melakukannya. Tapi sekarang, aku bukan lagi Kim Yuno, tapi Kim Jo-yuk, si anak SMA. Kemudian Barce berkata, ya, itu benar, tapi ada satu hal yang aku khawatirkan. Kim Jo-yuk menoleh dan bertanya, apa? Barce menjawab, ini tentang kekuatan sihir yang dipancarkan orang itu tadi. Kim Jo-yuk mengerutkan alis, kekuatan sihir, apa maksudmu? Barce melanjutkan, aku yakin kekuatan sihir itu enggak asing. Kalau saja dia lebih banyak mengeluarkan sihirnya, aku pasti bisa tahu. Itu aroma sihir yang pernah aku rasakan sebelumnya. Kau enggak merasakan apa-apa? Kim Jo-yuk menggeleng, enggak tuh, enggak ada yang aneh bagiku. Barce mendesah, kekuatan ini mirip dengan yang pernah digunakan oleh monster 300 tahun lalu. Mereka memanfaatkan kekuatan hitam itu untuk tujuan gelap. Kim Jo-yuk menatapnya dengan skeptis, kau serius? Barce menambahkan, sepertinya kau enggak punya kemampuan membedakan orang dari kekuatan sihir mereka. Ya, kekuatan ini memang lebih tinggi dari pikiranmu. Kim Jo-yuk mendengus kesal. Diamlah, Kim Jo-yuk menambahkan, mungkin kekuatannya berhubungan dengan hidden side of the blade yang dia bicarakan tadi. Barce terlihat berpikir sejenak, mungkin saja, gumamnya pelan, masih belum sepenuhnya yakin. Kemudian teringat saat Kim Jo-yuk sedang menginterogasi Disera, dia berkata, hei, siapa yang menyuruhmu? Disera tidak menjawab, hanya menatap diam karena rahangnya masih terasa sakit. Lalu Kim Jo-yuk menambahkan dengan nada mengejek, oh iya, rahangmu patah, ya. Itu karena aku tadi menghajarmu. Kim Jo-yuk memasukkan tangannya ke mulut Disera dengan perlahan, sambil berkata, rasanya akan sedikit sakit, tapi aku akan membetulkannya. Setelah itu, dia menekan rahang Disera hingga terdengar suara kecil, membuat Disera meringis kesakitan. Kemudian Kim Jo-yuk berkata lagi, nah, sekarang aku sudah membetulkannya, jadi, siapa yang menyuruhmu? Namun, Disera tetap diam. Melihat itu, Kim Jo-yuk berkata dengan nada tajam, kau benar-benar berpikir bisa tetap tutup mulut di depanku? Sambil menggenggam erat tangan Disera, dia menatapnya dengan tajam, menunggu jawaban. Lalu Disera berkata dengan kesakitan, apa sih, kenapa jari-jariku? Mendengar itu, Kim Jo-yuk langsung mematahkan salah satu jarinya lagi, membuat Disera meringis kesakitan. Kim Jo-yuk berkata dengan nada dingin, makanya cepat beritahu aku, sebelum aku mematahkan jari-jarimu yang lain. Dengan terengah-engah, Disera akhirnya menjawab, Rodi Killcentric, dia yang menghasutku. Kim Jo-yuk tersenyum sinis dan berkata, apa dia benar-benar si bodoh yang mengacaukanku waktu itu? Sudah kuduga dia dalangnya. Lalu dia menambahkan dengan nada tajam, lantas sebenarnya kau ini siapa? Kenapa mengabulkan permintaan bajingan itu? Kau bukan murid Valhalla, kan? Kau berasal dari keluarga mana? Disera, meski kesakitan, tersenyum sinis dan menjawab, kau bertanya dari keluarga mana aku berasal, nanti kau akan tahu jawabannya. Kim Jo-yuk tidak puas dengan jawaban itu, dengan memegang telinganya dan berkata, apa dua jarimu yang patah masih kurang? Dengan gemetar, Disera akhirnya mengungkapkan, aku adalah first PhS dari keluarga Disera. Disera menambahkan dengan nada bangga, aku biasanya ditugaskan untuk menangani berbagai kasus, seperti tentara bayaran. Kim Jo-yuk bergumam sambil mengingat, kurasa aku pernah mendengar tentang first PhS sebelumnya. Lalu Kim Jo-yuk berkata dengan nada merendahkan, menyebutmu tentara bayaran itu terlalu bagus, kau cuma preman bayaran murahan yang nggak berguna. Disera, meskipun kesakitan, balas menantang, apakah kau menganggap kami sebagai sampah, atau itu hanya kesombonganmu saja? Ia melanjutkan, konstelasi yang aku layani adalah Hidden Cedar of the Blade, tentu saja. Aku seorang kontraktor yang melakukan kontrak dengan konstelasi. Lalu, Disera berkata lagi, kalau saja aku meningkatkan kekuatan sihirku 30 detik lagi, pemenangnya akan berbeda. Kim Jo-yuk memegang rambutnya dengan kesal dan berkata, wah, benar-benar bajingan ini pandai membual. Dia melanjutkan, tadinya, aku mau membiarkanmu kalau kau jawab siapa keluargamu, dan enggak banyak cincong. Namun, Kim Jo-yuk langsung menahan mulut Disera dengan kedua tangannya, dan berkata, lebih baik kau tutup mulut terus, sambil meregangkan mulut Disera. Disera teriak kesakitan, tubuhnya menegang akibat rasa sakit yang semakin hebat. Setelah mengingat hal tersebut, Kim Jo-yuk menatap ponselnya sambil berjalan, mencari tahu apa yang Disera katakan tadi. Ia bergumam, sesuai dugaan, aku pernah mendengarnya, tapi kelompok orang jahat ini benar-benar membuatku kesal. Juga, aku jengkel karena enggak bisa menemukan kudang rahasia. Rodi Kill itu terus berusaha membenamkanku dalam kegelapan dari belakang. Kim Jo-yuk kemudian bergumam lagi, Rodi Kill, bagaimana cara mengelabui orang ini? Yah, aku harus menggunakan cara yang sesuai dengan zaman modern ini. Ia berpikir sejenak, lalu melanjutkan, pertama-tama, aku sudah merekam semua pengakuan Disera, dan sekarang aku perlu mencari tempat yang tepat untuk mengungkapkan rekaman ini. Tiba-tiba, ia mendapat ide dan memutuskan untuk menelepon seseorang. Di sisi lain, Bu Lilia yang sedang sibuk pun melihat teleponnya berdering di atas meja lalu dia pun menjawab telepon tersebut. Dia pun berkata, hah,
Kim Jo-yuk, akhirnya kau setuju untuk bekerja sebagai asistenku. Kim Jo-yuk menjawab, bukan soal itu, apakah Anda punya kenalan wartawan? Selang beberapa saat, Kim Jo-yuk menatap ponselnya dan melihat berita tentang keluarga Fentrick yang diduga menghasut pembunuhan murid Valhalla. Lalu, ia melihat gambar diserah yang ada di sana. Kemudian, ia juga membaca rangkuman penyerangan keluarga Fentrick terhadap murid Valhalla. Ini baru yang dinamakan pertempuran Saman sekarang, gumamnya. Barce yang ada di dekatnya berkata, untuk seseorang yang berasal dari 300 tahun lalu, kau sudah bisa beradaptasi dengan budaya saat ini, ya? Kim Jo-yuk menjawab, aku banyak mengalami kesulitan setelah berinkarnasi, aku bolak-balik membaca forum komunitas atau fokus menonton banyak berita dan memahami trennya, berkat itu, aku bisa belajar bagaimana menghabisi seseorang. Begitukah? Tanya Barce, tak begitu terkejut. Kim Jo-yuk melanjutkan, tapi ini cuma cukup disayangkan. Apa maksudmu? Tanya Barce. Kim Jo-yuk menambahkan, padahal aku hanya ingin menghancurkan Rodikil, tapi wartawan malah menyerang keluarga Fentrick secara keseluruhan. Ia bergumam lagi, ngomong-ngomong, wartawan yang diperkenalkan Lilia sangat berpengaruh. Aku enggak menyangka artikelnya akan seterkenal ini. Kemudian, seseorang melihat ponselnya dan melihat konferensi pers yang dilakukan oleh wakil kepala keluarga Fentrick. Dalam konferensi tersebut, ia berkata, pertama-tama, kami ingin mengungkapkan bela sungkawa kami atas murid Akademi Fetullah yang diserang. Selanjutnya, saya akan mengumumkan posisi resmi keluarga Fentrick. Ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh Diserah, yang telah diusir dari keluarga Fentrick. Berdasarkan suara Diserah yang diklaim direkam langsung oleh korban, ada keterangan bahwa Rodikil Fentrick menghasutnya. Namun, kami mendapatkan kesaksian langsung dari Diserah bahwa itu adalah kebohongan yang dia buat untuk menutupi situasi saat ini. Oleh karena itu, kejadian tersebut tidak ada hubungannya dengan keluarga Fentrick, namun, karena masalah ini disebabkan oleh seorang mantan anggota keluarga Fentrick, kami merasa bertanggung jawab secara moral. Sebagai kepala keluarga Fentrick, saya bermaksud mengunjungi korban secara pribadi dan meminta maaf. Selanjutnya, mengenai Rodikil Fentrick yang bersekolah di Akademi Fetullah, meskipun dia tidak ada kaitannya dengan kasus ini, kami menilai dia memiliki hubungan tidak langsung dengan orang jahat tersebut. Kami akan memanggilnya pulang dan melakukan penyelidikan intensif di keluarga Fentrick, karena investigasi terhadap keluarga kami telah dijadwalkan. Kami akan mengikuti investigasi ini dengan sungguh-sungguh agar tidak ada kecurigaan yang tersisa. Setelah itu, dia meninggalkan podium konferensi pers. Seorang wartawan bertanya, sebentar, Anda tidak menerima pertanyaan, bagaimana Anda akan meminta maaf kepada korban lainnya? Mendengar itu, Rodikil yang sedang menatap ponselnya pun terlihat marah. Tiba-tiba, ponselnya berdering, dan ayahnya menelepon. Kemudian, Rodikil pun menjawab telepon tersebut, halo, dan suara di ujung telepon berkata, Rodikil, kembalilah sebentar ke Inggris, ini perintah keluarga. Rodikil menjawab, baik, namun dengan kesal, ia menambahkan, dasar macingan. Keesokan harinya, seseorang melihat berita yang menunjukkan Diserah yang sedang ditangkap. Dalam berita tersebut, Diserah mengatakan melalui telepon, perkataan keluarga Fentrick benar, aku melakukannya sendiri. Sementara itu, Kim Jo-yuk yang sedang menatap ponselnya bergumam, apa-apaan dia? Dia merasa kesal dan berkata, dia merahasiakannya, dasar para bajingan bedeba Fentrick, aku gak suka keluarga ini, terlebih lagi kepala keluarga macam apa yang datang untuk meminta maaf secara langsung, menyebalkan sekali. Tiba-tiba, Kim Jo-yuk yang sedang berjalan melirik ke arah kantor guru dan bergumam, pas ikhlasnya selesai lebih awal, haruskah aku menemui orang itu untuk meminta bantuan? Di area kafe Valhalla, Bu Lilia menatap Kim Jo-yuk yang baru datang. Kim Jo-yuk berkata, bukan itu. Bu Lilia kemudian bertanya, kenapa? Apa kau tahu apa yang mau aku bicarakan? Kim Jo-yuk menjawab, kau meminta aku untuk menjadi asistenmu kan? Itu sudah jelas. Bu Lilia terlihat sedikit kesal. Kalau begitu kenapa kau memanggilku? Aku ini sibuk tahu. Apa kau mengajakku berkencan? Tiba-tiba, Kim Jo-yuk menjawab dengan tegas, bangun dari mimpimu. Bu Lilia terkejut, mimpi? Setelah dipikir-pikir, kau berbicara santai padaku ya? Kim Jo-yuk mengangguk, ya. Aku sudah melakukannya sejak terakhir aku menelponmu. Benar, pokoknya aku memanggilmu bukan karena bosan. Sepertinya wartawan yang kau kenalkan padaku ada gunanya juga, jadi aku ingin memberitahumu informasi tentang penyerangan monster. Bu Lilia terkejut dan berkata dengan gembira, benarkah? Kim Jo-yuk melanjutkan, aku akan memberikan beberapa informasi lebih lanjut. Tapi apa bisa kau membantuku keluar pada akhir pekan ini? Bu Lilia tersenyum dan menjawab, tentu saja aku bisa membantu. Bu Lilia tersenyum nakal. Kalau kau mau jadi asistenku, aku bisa membantumu keluar akademi setiap hari. Kim Jo-yuk menjawab dengan cepat, tidak mau. Di tengah Pasifik Utara, kapal besar yang sedang berlayar, kapal tahanan Al-08, melaju dengan perlahan. Di dalam sel tahanan kapal, Diserah terperangkap dalam pikirannya sendiri. Sial, aku nggak menyangka kalau aku dipindahkan dengan kapal.
Jangan-jangan aku akan dipindahkan ke Prison Tower, gumamnya pelan. Prison Tower, penjara di tengah Pasifik Utara, dikenal sebagai tempat yang diciptakan oleh konstelasi kelas S, Glory of Non-Positions. Penjara itu dikenal sebagai tempat untuk mengubah setiap kontraktor menjadi manusia normal sebelum akhirnya dipenjara. Disera merenung, "Yah, aku nggak peduli jika aku diam saja. Mereka bilang hukumanku akan 5 tahun, kenyataannya pasti kurang dari itu. Aku hanya perlu bertahan di sini." Namun, tiba-tiba, ada suara langkah kaki yang menghampirinya dan berkata, "Penampilanmu sangat memalukan." Disera segera menoleh, terkejut, dan bertanya, "Siapa itu?" Tiba-tiba, orang itu dengan gerakan cepat dan presisi menebas leher Disera. Seketika itu, Disera hanya terdiam dengan mata membelalak, napasnya tercekat saat pemuda di depannya berkata dengan dingin, "Mati, kau bodoh, Vespecies tidak membutuhkan orang seperti ini." Kata-kata itu tajam, menusuk ke dalam dirinya. Tanpa sempat membalas, tubuh Disera perlahan melemah, kakinya bergetar hebat sebelum akhirnya ia terjatuh ke lantai dengan suara yang berat. Scene berpindah ke kediaman keluarga Ventrix. Di sebuah aula mewah, Adelia berdiri dengan anggun namun tegas, menatap Eden Ventrix, ayah Rodikil, dan Rodikil yang menunduk di hadapannya. Suasana terasa mencekam. "Rodikil," panggil Adelia dengan nada dingin. "Iya," jawab Rodikil dengan suara pelan. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Adelia tajam. "Apa?" Rodikil tampak bingung, namun segera menunduk lebih dalam. Saya minta maaf," katanya dengan gugup. Adelia memicingkan mata, suaranya semakin menusuk. "Itu saja, apa ini sesuatu yang bisa diselesaikan dengan permintaan maaf? Ceritakan secara detail kenapa masalah ini bisa terjadi." Rodikil menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh rasa bersalah. "Baik," jawabnya pelan, bersiap untuk menjelaskan semuanya. Beberapa saat kemudian, Adelia menghela napas panjang sebelum berkata dengan nada penuh ketegangan, "Jadi tadinya kau berniat membawa Kim Jo-yuk ke sini karena mungkin aku akan menyukainya, tapi masalahnya malah jadi seperti ini." Rodikil menunduk semakin dalam, wajahnya penuh penyesalan. "Iya," jawabnya pelan. Tiba-tiba ekspresi Adelia berubah, amarah membara di matanya. "Apa sekarang, kau pantas mengatakan itu?" serunya, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. "Kau bertindak seenaknya hanya karena dia menghina keluarga Ventrix. Tapi bukankah itu semua hanya untuk memuaskan egomu? Dan akibatnya, kau malah mencoreng reputasi keluarga ini?" Rodikil menggigit bibirnya, tak mampu membantah. Adelia melangkah maju, menatapnya tajam. "Apa yang akan kau lakukan sekarang, Rodikil Ventrix?" Rodikil berusaha mengatur napasnya. "Saya akan melakukan apapun, saya akan mengembalikan kehormatan keluarga Ventrix." Adelia tertawa sinis, tatapannya menusuk. "Apa maksudmu? Tidak ada jalan untuk mengembalikan kehormatan ini selain satu cara, mengasingkanmu." Suaranya terdengar dingin dan final. Tiba-tiba Eden, ayah Rodikil, yang sedari tadi diam, angkat bicara. "Kepala keluarga, dia akan disingkirkan, bukankah itu penyelesaian yang berlebihan?" tanyanya dengan nada tenang, tapi penuh ketegasan, mencoba membela putranya. Adelia memotong pembicaraan dengan suara tajam. "Kalau begitu, apakah kau mau menggantikannya, Eden?" tanyanya sambil menatap langsung ke arah Eden, mengintimidasi dengan tatapannya yang tajam. Adelia bergumam pelan, "Aku ingin membunuhnya atau mengasingkannya segera. Tapi itu hanya akan membuktikan bahwa Rodikil benar-benar menghasut Disera untuk melakukan itu." Tiba-tiba, Adelia memanggil, "Rodikil." Rodikil langsung merespons, "Ya, kepala keluarga." Adelia menatapnya dengan dingin, lalu berkata, "Aku tidak akan mengasingkanmu segera. Sebagai gantinya, kembalilah ke Valhalla dan jangan lakukan apapun. Aku akan memikirkan keputusan ini pelan-pelan, setelah aku menemui anak yang bernama Kim Jo-yuk." Mendengar itu, Rodikil langsung bersujud di depan Adelia dan berkata dengan penuh rasa syukur, "Terima kasih, kepala keluarga." Saat mereka berjalan pulang, Eden Ventrix memecah keheningan dengan suara berat, "Kali ini kau harus diam saja, jangan mencoba-coba melakukan sesuatu." Rodikil menghela napas panjang dan menjawab dengan nada getir, "Apa ayah tidak mendengar apa yang dikatakan kepala keluarga? Cepat atau lambat aku tetap akan disingkirkan. Mungkin sekarang mereka tidak bisa menyentuhku karena media sedang mengawasi. Tapi begitu semuanya tenang, dia pasti akan mengasingkanku tanpa ada yang tahu." Rodikil melanjutkan dengan mata yang penuh tekad, "Jadi, aku harus bertindak sebelum itu terjadi. Karena sekarang, tidak ada seorang pun yang mendukungku, ayah juga harus membantuku." Eden menatap putranya dengan wajah yang penuh pertimbangan, lalu berkata, "Apapun itu, lakukanlah secara rahasia, jangan sampai ada yang tahu." Rodikil mengangguk sambil menjawab singkat, "Baik." Beberapa hari kemudian, di ruang konsultasi Akademi Valhalla, wali kelas tampak berbicara dengan Kim Jo-yuk. "Jadi katanya kepala keluarga Ventrix akan segera datang ke Akademi Valhalla untuk meminta maaf padamu." Kim Jo-yuk yang sedang duduk di sana mengangkat alis dan berkata, "Saya tidak punya urusan dengan kepala keluarga itu. Terlebih lagi,
dia menjaga jarak dan mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan keluarganya. Wali kelas terlihat ragu, tapi melanjutkan, memang seperti itu, tapi katanya dia ingin meminta maaf dengan tulus, dia bahkan datang jauh-jauh ke Korea. Kim Jo-hyuk bergumam dengan nada kesal, hukuman untuk Rodikil diurus oleh keluarga Fentrick, apa dia datang karena ada yang membuatnya gusar, sialan, merepotkan sekali. Wali kelas melanjutkan, sejujurnya, baik aku maupun Inspektur Lesson Call juga tidak senang dengan situasi ini. Terlepas dari apa yang telah terjadi, ini adalah penyerangan terhadap murid Valhalla. Padahal, jelas-jelas si penyerang mengaku telah menerima provokasi dari Rodikil. Tapi, kesaksian yang kau rekam menjadi bertentangan karena Rodikil dilindungi keluarganya. Mereka sibuk mencoba menutupi kasus ini dengan segala cara, apapun itu, demi pelindungan yang sesuai, seharusnya kepala keluarga mengasingkan Rodikil dari keluarga itu. Sebelumnya, sumbangan besar dari keluarga Fentrick dikirim ke sekolah kita. Rupanya, sebagian besar dana keluarga telah ditutupi oleh sumbangan dari keluarga ternama. Sekolah menyarankan agar kita menerima sumbangan itu dengan baik dan membiarkan masalahnya. Kim Jo-hyuk mendengarkan dengan serius dan kemudian menjawab, ya baiklah, saya akan berbicara dengan orang yang disebut kepala keluarga itu. Setelah itu, wali kelas menatap Kim Jo-hyuk dan berkata, kau, kenapa reaksimu normal seperti itu? Kim Jo-hyuk, yang tetap tenang, menjawab, reaksi, sejak awal, saya orang yang normal. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu, wali kelas pun berkata, sepertinya dia sudah datang, silakan masuk. Kalau begitu, aku pamit, bicaralah baik-baik dengannya, ujarnya sambil berdiri dan memberi jalan. Pintu terbuka, dan Adelia masuk ke dalam ruangan, wali kelas pun membungkuk hormat, lalu berkata, silakan mengobrol dengan nyaman. Adelia, dengan sikap tenang dan formal, menjawab, baik, terima kasih atas perhatian Anda, sebelum melangkah lebih jauh ke dalam ruangan dan mengambil tempat. Tiba-tiba, Adelia berkata, senang bertemu dengan Anda, Kim Jo-hyuk, saya adalah Adelia Fentrick, kepala keluarga Fentrick. Kim Jo-hyuk menatap Adelia dengan tenang, lalu menjawab, ya, senang bertemu dengan Anda. Adelia menundukkan kepalanya dengan hormat, lalu melanjutkan, Kim Jo-hyuk, pertama-tama mengenai kejadian penyerangan yang dilakukan di Sera terhadap keluarga kami, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kim Jo-hyuk hanya mengangguk, lalu berkata dengan tenang, yah, lagi pula dia sudah disingkirkan dari keluarganya, jadi tidak masalah. Adelia tetap tenang, dan saya dengar bahwa Rodikil Fentrick di akademi ini telah menyebabkan masalah dari waktu ke waktu. Kim Jo-hyuk menjawab dengan nada datar, dia hanya mengganggu saya saja, saya sudah tidak perlu sekarang. Adelia mengangguk pelan, tetapi tetap melanjutkan, sejak awal Anda bilang kalau Rodikil tidak ada hubungannya dengan ini, jadi saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada Anda. Adelia tetap tegar, meski begitu saya ingin membicarakan masalah itu. Pernyataan resmi tentang serangan itu disampaikan oleh keluarga kami langsung, tapi kebanyakan media dan masyarakat tak bisa mempercayainya. Kim Jo-hyuk mengangguk, seolah mengerti, lalu bergumam, sudah pasti seperti itu, kan, itu sebuah fakta, brengsek. Adelia melanjutkan dengan serius, itu sebabnya saya mengatakan ini, saya ingin membuat kesepakatan untuk meluruskan kesalahpahaman ini secara langsung, apa Anda bisa membantu saya? Kim Jo-hyuk menggelengkan kepala, lalu menjawab, saya tidak mau. Adelia, yang seolah sudah menduga jawaban itu, berkata lagi dengan nada tenang, saya tahu Anda akan mengatakan itu. Namun, jika kali ini Anda membantu kami, di kedepannya kami akan memberikan dukungan penuh sampai Anda lulus dan menjadi hunter. Dia melanjutkan dengan lebih serius, tentu saja, saya bisa merekomendasikan guild yang disponsori oleh keluarga Fentrick untuk terus membantu. Saya akan memastikan Anda hidup sebagai seorang hunter di Korea, sehingga Anda tidak akan kekurangan apapun dalam menjalani kehidupan. Kim Jo-hyuk menatapnya dengan tajam dan menjawab, jadi meskipun Anda melakukan ini atau itu, pada akhirnya sama saja kan, Anda akan memberikanku apapun untuk biaya tutup mulut dan sekarang kau membujukku untuk melakukan sesuatu kan? Sejujurnya aku sangat kesal karena berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa, tidak ada alasan bagiku untuk mendengarkanmu, aku tidak membutuhkan kompensasi atau apapun itu, hiduplah dengan aib yang kau dapatkan dari Rodikil. Adelia semakin marah, suaranya meninggi saat ia berkata, dasar bajingan, beraninya kau bicara sembarangan seperti itu di depanku. Kim Jo-hyuk menatapnya dengan tenang, sebuah senyum kecil tersungging di wajahnya. Wah, akhirnya kau menunjukkan sifat aslimu, pasti tadi kau kesulitan menahannya, ujarnya dengan nada mengejek. Adelia mengepalkan tangannya, berusaha menahan amarah yang meluap-luap. Aku datang ke tempat yang seperti sampah ini untuk memberikan kenyamanan padamu, tapi kau malah menunjukkan sikap kurang ajarmu. Aku bisa membunuh sampah sepertimu sekarang juga, tapi aku mencoba memberimu kesempatan dengan sedikit kemurahan hatiku, tapi kau malah menolaknya, katanya dengan nada penuh emosi. Namun, Kim Jo-hyuk tetap tenang. Benarkah, kalau begitu, coba bunuh aku, tantangnya, tatapannya tidak bergeming.
Adelia terdiam sejenak, terpaku oleh keberanian Kim Jo-yuk. Sebelum ia sempat merespons, Kim Jo-yuk melanjutkan dengan dingin, selama ini kau menyangkal hubungan antara keluarga Fentric dan penyeranganku, kan? Kau sudah menghabiskan banyak uang dan waktu untuk itu, tapi pada akhirnya kau ingin membunuhku? Kim Jo-yuk menatap Adelia dengan tajam, suaranya penuh keyakinan. Tindakanmu pantas disebut sebagai tindakan bodoh. Meskipun kau benar-benar menyerangku, kau tidak mungkin bisa membunuhku, ujarnya dengan nada tegas, seolah menantang. Adelia, yang masih dipenuhi amarah, menjawab dengan dingin dan penuh ancaman, Kim Jo-yuk, aku pasti akan membuatmu menyesal untuk kejadian hari ini, sambil melangkah keluar dari ruangan dengan cepat, menunjukkan aura kemarahan yang jelas. Kim Jo-yuk hanya tersenyum tipis, meremehkan ancaman itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyelesaikan situasi dengan omong kosong, gumamnya, tidak terpengaruh sedikit pun. Tiba-tiba, Barce, yang mengamati situasi dari kejauhan, aku tahu kalau aku ikut campur, tapi perlukah kau bersikap sensitif seperti ini? Kim Jo-yuk langsung menoleh, menatap Barce dengan tajam. Hei, Barce, aku paling benci bajingan yang mengira dirinya raja. Kim Jo-yuk melanjutkan dengan suara penuh kebencian, dia pikir dia bisa melakukan apapun, dasar orang-orang brengsek yang mencoba mengendalikan semuanya. Karena itu, aku juga membencimu, ujarnya dengan tajam, menatap Barce tanpa rasa takut. Mendengar kata-kata Kim Jo-yuk, terdiam sejenak, tidak menyangka akan mendapat respons seperti itu. Namun, Kim Jo-yuk tidak memberi kesempatan untuk balasan lebih lanjut. Dia bangkit dari kursinya, lalu bergumam sambil melangkah pergi, omong-omong, kelas hari ini sudah selesai, bagaimana kalau kita pergi ke ruangan latihan lagi lebih awal? Beberapa saat kemudian, di depan Stadion Valhalla, Kim Jo-yuk tampak berjalan menuju stadion tersebut, tiba-tiba, dia berhenti sejenak, terkejut melihat seseorang di depannya. Hah, gumamnya pelan, matanya tertuju pada Choi Arin, yang sedang berbicara dengan seorang laki-laki. Kim Jo-yuk mengerutkan kening, bingung, dan juga, siapa orang yang di depannya? Pikirnya dalam hati, merasa ada sesuatu yang aneh dengan pertemuan tersebut. Tiba-tiba, Choi Jing, putra sulung dari keluarga Choi, menghadap Arin dengan ekspresi penuh keangkuhan. Choi Arin, katanya dengan nada meremehkan, kau enggak benar-benar mengira kalau kau punya kesempatan untuk menang, kan? Pelatihan apapun yang kau dapatkan di Valhalla enggak ada gunanya. Dia berhenti sejenak, memastikan kata-katanya sampai. Jadi, kalau kau masih ingin menjadi bagian dari keluarga, jangan datang ke ujian seleksi asal minggu ini, kecuali kau ingin dipermalukan. Choi Arin langsung menanggapi dengan tegas, enggak mau. Namun, Choi Jing tak menunjukkan rasa kecewa. Apa, aku memberimu kesempatan terakhir, tapi kau bilang enggak mau, kau benar-benar enggak bisa mengerti situasi, ya, ujarnya dengan nada yang semakin sinis. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang, Choi Arin membuka mulut. Tapi sebelum sempat melanjutkan, seseorang langsung berkata, yang gak bisa mengerti situasinya itu, kau dasar bodoh. Suara itu berasal dari Kim Jo-yuk yang tiba-tiba muncul di dekat Arin. Choi Jing langsung menatap Kim Jo-yuk dengan tatapan tajam. Apa, siapa yang kau sebut bodoh itu? Tanyanya dengan nada geram. Kim Jo-yuk, dengan sikap tak gentar, menjawab, itu, kau, kenapa kau menahan orang yang ingin berolahraga dan mengomelinya? Siapa kau? Choi Jing semakin tersinggung, beraninya kau mengumpat padaku, apa kau tidak tahu siapa aku? Kim Jo-yuk tidak mundur sedikit pun, kenapa ada begitu banyak bajingan yang mencoba menegaskan kekuasaan mereka hari ini? Aku tidak peduli mau kau raja ataupun presiden. Kim Jo-yuk menatap Choi Jing dengan tajam dan menambahkan, kau itu orang luar, jadi jangan berkeliaran di sekolah dan mengganggu murid. Hanya saja kalau sudah selesai bicara, dia mengucapkan itu dengan nada dingin, seakan tak peduli dengan status Choi Jing. Setelah itu, dia menoleh ke Choi Arin dan berkata dengan percaya diri, aku yakin Choi Arin juga memikirkan hal yang sama denganku. Choi Arin, yang sedikit terkejut dengan sikap tegas Kim Jo-yuk, hanya mengangguk sambil menjawab, iya, iya. Choi Jing, yang semakin kesal dengan situasi itu, akhirnya menghela napas panjang dan berkata dengan nada geram, sampai jumpa akhir pekan ini. Choi Arin, tanpa menunggu jawaban, dia langsung pergi meninggalkan mereka berdua, seakan tak ingin melanjutkan percakapan lebih jauh. Choi Arin menatap Kim Jo-yuk dengan rasa terima kasih dan berkata, terima kasih, Kim Jo-yuk. Kim Jo-yuk hanya mengangguk dan menjawab, sudah, lupakan saja, ayo kita olahraga. Suasana kembali santai seiring mereka berdua melangkah bersama. Namun, Choi Arin tampak berpikir sejenak sebelum berkata, tapi saat kau bilang bahwa aku memikirkan hal yang sama denganmu, itu sedikit berbeda. Kim Jo-yuk meliriknya dengan tatapan tenang dan berkata, lantas apa, kalau sudah selesai bicara, bukan enyah, tapi, Kim Jo-yuk langsung memotong dan berkata cukup. Kim Jo-yuk bergumam, dia lebih gila dari yang kukira. Lalu dia berkata, pokoknya ayo kita olahraga. Choi Arin menjawab, ayo, dan juga akhir pekan ini aku, Kim Jo-yuk menyela, kau nggak bisa latihan. Toh, aku juga nggak bisa karena mau keluar. Sebagai gantinya,
hari ini kita akan berlatih dengan keras. Choi Arin mengangguk, oke. Beberapa hari kemudian, Kim Jo-yuk tampak berdiri di sebuah bukit sambil melihat ponselnya. Tiba-tiba, Barche muncul dan berkata, apa kau kesini untuk mencari catatan lagi? Kim Jo-yuk menjawab singkat, ya. Barche menambahkan, bukankah kau sudah menemukan banyak relik dan storage stone di catatan namamu? Kim Jo-yuk mengangguk, ya, kau benar. Tapi aku ingin tahu berapa banyak catatan yang masih tersisa. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika aku mencarinya lebih jauh, aku merasa ada sesuatu yang luar biasa yang masih tersembunyi dalam catatan itu. Barche tampak penasaran, sesuatu yang luar biasa, tanyanya. Kim Jo-yuk menjawab sambil menatap serius, benar, jika aku bisa menemukannya, mungkin aku bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang aku miliki ketika aku masih menjadi Kim Yun-ho. Mungkin, jika aku menemukannya lebih awal, lebih dari 300 tahun yang lalu, aku tidak akan membunuhmu. Scene berpindah ke depan kediaman keluarga Choi Jin, di mana para wartawan tampak sibuk mengatur kamera mereka. Salah satu wartawan berkata, hari ini adalah hari tes seleksi keluarga Choi Jin, ya? Benar, sahut wartawan lainnya, itulah alasan kenapa banyak orang seperti kita berkumpul di sini. Kerumunan menjadi riuh seiring dengan kedatangan seseorang dari arah pintu besar kediaman keluarga Choi Jing. Dia adalah pria berwibawa dengan aura kuat, Choi Jun-seo, ayah dari Choi Arin. Dengan suara tegas, dia mengumumkan, tes seleksi akan segera dimulai. Ayah Choi Arin, Choi Jun-seo, menatap tajam ke arah Choi Arin dan kakaknya, Choi Jing, dengan suara penuh otoritas. Dia berkata, seperti yang aku katakan sebelumnya, jika kalian lolos tes seleksi ini, kalian akan diakui sebagai penerus keluarga. Tapi, semua yang gagal akan dibuang. Apakah kalian sudah siap? Tanpa ragu, Choi Arin dan Choi Jing menjawab serempak, siap. Bagus, kata Choi Jun-seo dengan nada tegas, tugas kalian adalah mencari pedang ganda yang tersembunyi di gunung. Orang yang menemukan pedang itu dan membawanya ke hadapanku akan diakui sebagai pemenang tes seleksi ini. Tidak peduli bagaimana cara kalian mendapatkannya. Tapi membunuh dilarang keras. Sekarang, mulai. Begitu perintah dikeluarkan, Choi Arin dan Choi Jing langsung bergerak, bersiap memulai pencarian pedang legendaris itu. Namun, dari belakang, Choi Jing bergumam dengan senyum licik, itu benar, larilah, ini bukan tes yang mendesak, cepat atau lambat kau pasti akan menemukan pedangnya, dan saat aku merebutnya darimu, segalanya akan selesai. Kali ini, pedang ganda itu akan menjadi milikku. Choi Jing mengingat percakapan itu dengan jelas, seolah baru terjadi kemarin. Setelah meninggalkan Akademi Valhalla, teleponnya berdering, dan dia menjawab dengan nada tegas, ini Choi Jing. Suara dari seberang terdengar dingin dan penuh tuntutan, apa yang terjadi dengan pedang gandanya? Choi Jing menghela napas pelan sebelum menjawab, kelihatannya aku harus mengikuti tes seleksi keluarga, jadi, kemungkinan besar itu akan memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Orang di telepon itu tidak terdengar puas, tes seleksi, ini kedua kalinya kau menyebutkannya, kau sadar, kan, kau sudah sangat terlambat, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan nada penuh kepastian, Choi Jing berkata, aku minta maaf atas keterlambatan ini, tapi aku berjanji, jika aku entah bagaimana bisa mendapatkan pedang gandanya, apakah kau akan menepati janji? Sebelum Choi Jing menyelesaikan kata-katanya, suara di telepon memotongnya dengan nada dingin, tentu saja, itu adalah janji yang kita buat di depan Constellation, itu pasti akan terpenuhi, fokus saja pada targetmu. Choi Jing mengangguk kecil, meskipun orang di seberang tidak bisa melihatnya. Aku mengerti, jawabnya singkat sebelum menutup telepon. Setelah itu, dia bergumam dalam hati, menatap ke kejauhan dengan tekad yang membara, ini adalah kesempatan terakhirku, jadi, ayo kita mulai mencari. Scene berpindah ke bukit, di mana Choi Arin terlihat duduk di tanah sambil menyentuh permukaan tanah dengan telapak tangannya, ia bergumam pelan, aku bisa merasakan jejak sihir dari pedang ganda, jejak ini terus berlanjut ke arah ini, apakah ini akan memakan waktu 15 menit lagi? Apakah ini benar-benar arah dari pedang ganda? Tanyanya pada dirinya sendiri dengan penuh keraguan. Tiba-tiba, sosok Choi Jing muncul dari balik pepohonan, berjalan dengan langkah santai ke arahnya. Apa kau sedang mencari pedang itu dengan melacak sihirnya? Tanyanya. Suaranya terdengar tajam namun santai. Siapa yang mengajarimu skill seperti itu? Choi Arin menoleh ke arahnya dengan ekspresi terkejut. Kim Jo-yuk, ujarnya dengan nada setengah kaget. Beberapa hari sebelumnya, Choi Arin teringat percakapannya dengan Kim Jo-yuk saat ia mencoba belajar Magic Control. Saat itu, Kim Jo-yuk menjawab dengan santai, benar, kau sudah paham dasarnya. Jika kau sudah menguasai properti sihir untuk mengubahnya jadi petir, itu termasuk kontrol dasar. Ia kemudian mulai menunjukkan latihan yang berfokus pada kontrol sihir kecil, bukan hanya energi sihir yang besar. Choi Arin bertanya lagi, dengan cara apa? Kim Jo-yuk menatapnya dengan sedikit heran. Dengan cara apa? Bukannya mereka mengajarimu hal seperti ini di keluargamu? Tanyanya sambil menghela napas. Tapi, ya sudahlah, yang kau tahu sejauh ini hanya cara meminjam kekuatan dari Constellation dan mengumpulkan energi sihir, kan?
Choi Arin mengangguk pelan. Ya, benar, Kim Jo-yuk melanjutkan dengan nada serius. Aku tidak ahli dalam keduanya. Jadi, kita mulai dari yang paling dasar. Pertama, buat seluruh tubuhmu rileks. Setelah itu, gunakan ujung jari dan ibu jarimu untuk sedikit memperluas sihirmu. Choi Arin mencoba mengikuti instruksi itu. Oke, jawabnya. Namun, Kim Jo-yuk langsung memotongnya. Berhenti menjawab sekarang. Fokuslah, sebarkan sihir itu perlahan, sedikit demi sedikit. Rasakan seperti kau sedang mendiagnosis energi sihir hingga ke setiap helai rambut. Choi Arin terdiam, mencoba memahami dan mempraktikkan latihan yang diberikan Kim Jo-yuk dengan penuh konsentrasi. Kim Jo-yuk menjelaskan, bagus, sekarang dalam keadaan ini, cobalah merasakan sihir di udara. Choi Arin bergumam, merasakan sihir, ia mencoba fokus, dan tiba-tiba ia melihat sesuatu di sekeliling Kim Jo-yuk, energi sihir yang berbentuk seperti api kecil, tubuhnya langsung terengah-engah, dan ia membungkuk karena terkejut. Melihat reaksi itu, Kim Jo-yuk bertanya dengan tenang, apa kau sudah merasakannya? Choi Arin menjawab dengan napas berat, ya, aku melihat bentuk sihir yang ada di sekitarmu. Kim Jo-yuk tersenyum tipis dan menjelaskan, itulah cara kau merasakan sihir. Dengan kontrol yang tepat, kau bisa merasakan bahkan energi sihir lemah yang tidak bocor dari tubuh. Semakin sering kau melatihnya, semakin mudah kau merasakan sisa-sisa sihir di tanah atau udara. Choi Arin mengangguk, baik, aku mengerti. Kim Jo-yuk melanjutkan, jika bentuk sihir itu tampak seperti tadi, kau juga bisa tahu dari jenis objek apa jejak sihir itu berasal. Dengan latihan lebih jauh, kau bahkan bisa melihat siluetnya dengan jelas. Namun, aku tidak bisa mengajarimu lebih dari ini, kau harus belajar sendiri mulai sekarang. Choi Arin menjawab tegas, baik, aku akan melakukannya. Kembali ke masa sekarang, Choi Jing menatap serius ke arah Choi Arin dan bertanya, siapa sebenarnya si Jo-yuk itu? Ah, aku tahu, apakah dia orang yang tak tahu malu yang bersama dirimu sebelumnya? Apa dia memiliki bakat seperti itu walaupun mukanya terlihat bodoh? Mendengar kata-kata itu, Choi Arin terlihat kesal. Dia membalas, dia jauh lebih kuat dari bocah sepertimu. Kenapa kau datang ke sini? Choi Jing tersenyum sinis sambil mengeluarkan pedangnya, lalu menjawab dengan nada mengejek, kenapa menurutmu? Tiba-tiba, Choi Jing menyerang Choi Arin dengan gerakan cepat. Namun, Choi Arin sigap menahan serangan itu dengan pedangnya. Choi Jing bergumam dengan terkejut, tunggu, dia bisa mendorongku. Dengan cepat, Choi Jing mundur beberapa langkah ke belakang, mencoba menilai situasi. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya, apa-apaan itu, sejak kapan dia menjadi sekuat ini? Scene berpindah ke Kim Jo-yuk yang sedang fokus mengeluarkan sihirnya ke dalam tanah. Dengan tatapan serius, dia bergumam, apa di sini benar-benar tidak ada, aku menyembunyikan begitu banyak catatan, dan hanya ada satu dari keseluruhan di Valhalla. Tiba-tiba, di sampingnya muncul sebuah lubang kecil. Dengan cepat, dia berkata, ah, ada satu, dia berada di sana, akhirnya aku menemukannya. Namun, seketika itu juga, sebuah ledakan besar mengguncang area tersebut. Apa? Seru Kim Jo-yuk, terkejut dengan kejadian yang terjadi begitu mendalam dan mendadak. Di sisi lain pertempuran antara Choi Arin dan Choi Jing semakin sengit. Mereka bertukar serangan dengan pedang, masing-masing berusaha mendapatkan keunggulan. Choi Jing, dengan penuh amarah, tiba-tiba berkata, apa kau belajar menjadi babi liar di sekolah? Aku merasa kau semakin kuat secara fisik. Choi Arin, tanpa menanggapi hinaan itu, dengan tegas meminta, serahkan pedang ganda. Choi Jing, dengan tatapan penuh kebencian, membalas, apa kau gila, anak haram sepertimu tidak pantas mendapatkannya. Satu lalu menyerang. Kembali dengan ganas, Choi Arin, dengan ketenangan luar biasa, mempersiapkan diri untuk bertahan. Dalam hati, ia bergumam, putar pedangnya di sini. Dengan gerakan cepat dan terukur, ia menebas pedangnya ke atas, menghasilkan serangan yang sangat kuat. Choi Jing terhempas mundur, pedangnya terlepas dari genggamannya. Saat itulah Choi Arin melihat kesempatan, dan dengan cepat menyerang dengan tinjunya. Choi Jing, yang tidak dapat menghindar, pun terkapar di tanah, kehilangan kesadaran. Choi Arin menatap Choi Jing yang terkapar di tanah, merenung sejenak. Dalam hati, ia bergumam, aku memang berpikir bahwa aku setidaknya bisa menyerangnya sekali, tapi tidak kusangka serangan itu akan fatal. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil pedang gandanya. Namun, tiba-tiba suara Choi Jing terdengar lagi. Kau tidak berpikir bahwa kau sudah menang, kan? Choi Arin terkejut saat melihat aura ungu yang muncul di sekitar tubuh Choi Jing. Aura itu semakin kuat dan menakutkan, membuatnya bersiap-siap. Choi Jing melanjutkan dengan senyum penuh keyakinan. Aku telah mengatakannya kepadamu sebelumnya, kan? Bahwa berkahmu itu menggelikan. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkan aku, seorang yang memiliki kontrak, seakan tak tergoyahkan oleh pukulan yang baru saja diterimanya. Ya, kau berhasil menyerangku ketika aku lengah, aku berikan itu. Choi Arin memperhatikan dengan seksama sihir yang mengelilingi pedang Choi Jing, matanya tajam, mencoba menganalisis setiap gerakan, sihir yang mengelilingi pedangnya. Apa mungkinkah kamu seorang villain? Tanyanya, suaranya penuh rasa ingin tahu.
Choi Jing hanya tersenyum sinis. Kenapa? Jawabnya, sebelum kembali mengajukan pertanyaan. Kenapa kau tanya? Kau pikir kenapa? Tanpa memberi waktu untuk berpikir, ia melancarkan serangan mendalam ke arah Choi Arin. Choi Arin segera mengayunkan pedangnya untuk menahan serangan itu. Namun, Choi Jing dengan gesit menghindar, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dia menghindari ayunanku dalam jarak sedekat ini, pikir Choi Arin dengan cemas, menyadari bahwa lawannya jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Choi Jing langsung melanjutkan serangannya dengan presisi, menyerang Choi Arin dengan cepat, sehingga si Arin terjatuh. Choi Jing menatap Choi Arin yang kesakitan, matanya penuh dengan tantangan. Apa kau mau bangun? Katanya dengan nada dingin. Kupikir lebih baik jika kau tidak bangun, tambahnya, seolah tidak peduli dengan keadaan lawannya. Choi Arin menahan rasa sakit di perutnya, tubuhnya terhuyung. Tunggu, gumamnya, masih berusaha berdiri meski luka itu sangat menyakitkan. Choi Jing melihatnya dengan acuh tak acuh, kemudian berkata, sudah aku bilang untuk tidak bangun, jika kau tidak bergerak, kau tidak akan mati. Mendengar itu, Choi Arin dengan susah payah menggertakkan giginya. Jika kamu menyebutkan kontrak milikmu, apa maksudmu kamu mengontrak konstelasi yang jahat? Tanyanya dengan penuh kebingungan dan rasa ingin tahu. Choi Jing tertawa pelan, suara rendah dan tajam. Karena aku adalah ketua penyerangan dari Guild Jinsa, aku menyetujui kontrak dengan konstelasian tingkat A untuk menjaga nama baik, jawabnya, sambil menunjukkan sedikit senyum sinis. Tapi, sekarang aku berada di sisi The Devotees. Choi Arin bergumam dengan suara pelan, seakan mencerna kata-kata Choi Jing. The Devotees, aku pernah mendengarnya, katanya, matanya terbuka lebar seiring pemahamannya yang mulai terbentuk. Grup paling berbahaya ketiga di dunia, lanjutnya. Choi Arin menatap Choi Jing dengan kebingungannya yang masih terasa. Lalu, kamu membuat kontrak dengan salah satu constellation, The Fortress, aku masih kurang mengerti, ujarnya, mencoba mencerna apa yang telah didengarnya. Apa keuntungan bergabung dengan mereka? Apakah lebih baik dari sekadar menikmati kehidupan? Choi Jing terkekeh pelan, lalu menatap Choi Arin dengan tatapan tajam. Apa kau benar-benar menanyakan itu? Tanyanya, suaranya mengandung rasa ingin tahu yang tak terbendung. Dengar, kekuatan besar, kekuasaan, dan deviasi dari kebutuhan untuk kesadaran, jawabnya. Choi Arin mendengarkan dengan seksama, merasa semakin terperangah oleh kisah yang dibagikan Choi Jing. Deviasi, tanyanya, masih mencoba memahami makna kata tersebut. Choi Jing tidak langsung menjawab, melainkan melanjutkan ceritanya. Tahukah kau umur berapa aku bergabung dengan Guild Jinxia? Itu saat aku berusia 12 tahun, ujarnya dengan nada yang mengandung kesedihan yang dalam. Aku sudah terus bekerja menjadi ikon keluarga kita, sejak aku kecil, di umur yang seharusnya aku hanya menginginkan bermain, aku justru diharapkan untuk menjadi contoh sebagai anak laki-laki tertua dari keluarga. Dia berhenti sejenak, menatap Choi Arin dengan tatapan tajam. Alasan kenapa aku masih berada di Guild Jinxia adalah karena pengawasan ayahku. Itu tidak pernah menjadi pilihan, itu keinginan mereka. Bahkan di masa remajaku, aku dipenuhi dengan harapan orang lain. Dari situlah aku bertemu seseorang dari Devotees. Kalau begitu aku bertemu dengannya, dia memintaku untuk bergabung dengan Devotees. Choi Jing melanjutkan, suaranya terdengar lebih dalam, seperti mengingat masa lalu yang penuh dengan kekacauan. Dia mendorongku, mengatakan bahwa aku bisa memuaskan hasrat yang ada di dalam hatiku. Mungkin dia sudah paham betul dengan temperamenku, ujar Choi Jing, menatap kosong seolah mengenang masa-masa kelam itu. Choi Arin yang masih mencoba untuk memahami, akhirnya bertanya, temperamen, apa maksudmu? Choi Jing menatapnya dengan mata tajam, dan kemudian dengan suara yang sedikit lebih berat dia menjawab, nafsu keinginanku untuk menghancurkan manusia. Kata-kata itu keluar dengan tegas, seakan-akan mengungkapkan sisi gelap yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Choi Jing melanjutkan ceritanya, tapi aku tidak bisa bergabung dengan mereka begitu saja. Aku harus memenuhi suatu kondisi, aku harus mendapatkan relik keluarga kita, pedang ganda. Jika saja kau menyerah dari awal, kau tidak perlu repot-repot menjalani tes pemilihan kedua, dan aku bisa diberikan pedang ganda begitu saja. Choi Arin, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, bertanya, kedua. Choi Jing menatapnya tajam, apa, kau tidak mengingatnya? 10 tahun yang lalu, anak perempuan tertua dari keluarga Choi Jin, kakak perempuanmu, Choi Ah Jin, ikut serta dalam tes pemilihan pertama. Choi Arin terdiam sejenak, lalu berkata, tapi, bukankah dia menghilang? Choi Jing mengangguk perlahan, ekspresinya berubah menjadi lebih gelap. Selama tes pemilihan itu, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Sebelum aku mencari pedang ganda, aku menyebabkan kecelakaan yang membuatnya hilang di gunung. Tapi pada akhirnya, aku gagal. Aku tidak bisa menemukan pedang ganda, aku terluka parah, dan aku gagal dalam tes pemilihan itu. Choi Jing melanjutkan, jika saja bukan karena itu, aku bisa bergabung dengan The Fortress 10 tahun yang lalu, tapi entah bagaimana, ayah secara diam-diam menemukannya dan membawanya ke rumah sakit, berusaha menyelamatkannya meskipun peluangnya kecil. Aku meninggalkannya di sana, berharap dia akan menghilang. Tapi sekarang, dia di mana?
Tiba-tiba, suara Choi Ah-jin terdengar, kau ingin pergi melihatnya sekarang? Choi Ah-jin melanjutkan dengan nada datar, sebaiknya urungkan niatmu itu. Lalu, Choi Jing berkata lagi, ibumu jatuh sakit, karena dia melihat wajah anaknya di wajah milikmu. Ya, sekarang aku tahu di mana dia berada, jadi, titip salam untuk kakakmu dariku. Tiba-tiba, Choi Jing mengangkat pedangnya dan menyerang ke arah Choi Arin. Namun, terdengar suara tangkisan yang keras. Ternyata, dengan cepat, Kim Jo-yuk muncul dan menahan serangan tersebut dengan tangkisan yang sederhana namun kuat. Kim Jo-yuk bertanya dengan nada dingin, apa yang sedang kau lakukan? Choi Hee-jing menjawab dengan santai, ini masalah keluarga, tidak usah ikut campur. Namun, Kim Jo-yuk menatapnya tajam dengan mata penuh ketegasan dan berkata, keluarga gila macam apa yang menodongkan pisau ke leher saudara perempuannya? Tanpa ragu, Kim Jo-yuk mengayunkan tangannya, membuat Choi Jing terhempas belakang. Melihat hal itu, Choi Arin pun terkaget, lalu dia memanggil Jo-yuk, Kim Jo-yuk. Kim Jo-yuk pun menjawab, kenapa kau datang ke sini? Dia bergumam, aku datang ke sini hanya untuk menggali berangkas milikku. Kebetulan saja arahnya lewat sini. Sambil melihat Choi Arin yang terluka di perutnya, dia berkata, aku hanya kebetulan memiliki bisnis di dekat sini. Mundur dan kumpulkan sihir untuk menyembuhkan lukamu. Choi Arin pun menjawab, baik, sambil memegang perutnya. Tiba-tiba, Choi Jing terbangun dan berkata, aku bertanya-tanya siapa yang tiba-tiba muncul, ternyata murid kasar yang aku temui di Valhalla, ini urusan keluarga, jadinya lah, katanya sambil menghunus pedangnya untuk menyerang Kim Jo-yuk. Kemudian tiba-tiba Choi Jing terkejut dan bergumam dalam hati, dia menghindari itu. Lalu, Kim Jo-yuk, sambil membawa pedangnya yang masih tersarung, berkata, ketika kau menusuk, kau seharusnya jangan mengincar orang yang diam saja. Kau harus mengincar seseorang yang lari, seperti kau, dasar idiot, sambil memukul perut Choi Jing dengan pedang yang masih tersarung. Sebelum Choi Jing menyentuh tanah, tiba-tiba Kim Jo-yuk menyerangnya lagi dengan pedangnya, kali ini mengarahkan pukulan keras ke perutnya menggunakan sarung pedang. Choi Jing pun terhempas ke tanah dengan keras, menciptakan retakan di sekitarnya. Setelah itu, Kim Jo-yuk pun bertanya kepada Choi Arin, apakah kau baik-baik saja? Choi Arin menjawab, iya. Lalu Kim Jo-yuk bertanya lagi, apakah kau bisa berjalan? Choi Arin menjawab ragu, aku tidak yakin, biar ku coba. Namun, tiba-tiba tubuh Choi Jing mulai memancarkan cahaya ungu. Barce yang melihat itu berkata, itu pedang sihir. Kim Jo-yuk bergumam, aku tahu, apa dia juga termasuk orang jahat. Tiba-tiba, Choi Jing berdiri lagi dan berkata dengan marah, kau bajingan, hanya bocah dari Valhalla. Apa kau pikir kau bisa mengalahkan ketua penyerangan guild? Seru Choi Jing sambil mengayunkan pedangnya ke arah Kim Jo-yuk. Namun, Kim Jo-yuk dengan sigap menangkis serangan itu dengan pedangnya. Sambil bergumam, Choi Jing berkata dalam hati, meskipun aku menyerangnya dengan penuh kekuatan, dia tidak bergeming. Kim Jo-yuk menatapnya dengan tenang, lalu berkata, ketua penyerangan, apa kau memilih posisi itu karena merasa cocok, sambil mempersiapkan serangan berikutnya? Kemudian, dengan satu gerakan cepat, Kim Jo-yuk melancarkan pukulan kuat, membuat Choi Jing terhempas ke belakang. Dengan kesakitan, Choi Jing bergumam pelan, apa ini benar-benar kekuatan dari bocah 13 tahun? Dia menahan semua seranganku dan bahkan menyerang balik. Aku tidak mau melakukannya, tapi aku tidak punya pilihan selain menggunakan ini. Choi Jing merogoh bajunya dan mengeluarkan batu sihir berwarna ungu. Dia melanjutkan, ada banyak efek samping, tapi kalau aku terserang lagi, selesai sudah. Dengan sisa-sisa buatan ini, aku bisa mendapatkan kontrak sementara dengan Constellation. Tanpa ragu, dia menggigit batu sihir itu. Kim Jo-yuk menatapnya dengan tenang, tidak terlihat terpengaruh. Tiba-tiba, Choi Jing terkekeh kecil setelah menelan batu sihir tersebut, tawa kecilnya berubah menjadi tawa besar yang menggema, sementara aura ungu yang pekat mulai menyelimuti tubuhnya, memancarkan kekuatan yang menekan. Scene berpindah ke tempat terseleksi dekat pintu masuk keluarga Choi Jin. Tiba-tiba, beberapa wartawan di sekitar merasa tanah bergetar dan berkata, apa ini, gempa bumi? Lalu salah satu dari mereka menunjuk ke arah gunung sambil berkata, lihat di sana, Sun Bei. Ketika mereka memandang ke arah gunung, terlihat aura ungu yang besar membumbung dari puncaknya. Wartawan lain bergumam dengan bingung, apa-apaan itu? Ayah Choi Arin berdiri dengan wajah serius. Bergumam, itu adalah aura sihir, cukup pekat hingga orang biasa pun bisa melihatnya. Dan di arah itu lokasi pedang ganda. Dia melanjutkan dengan nada tegas, meski tradisi melarangku ikut campur di tengah ujian seleksi, ini terlalu berbahaya, aku harus melihatnya sendiri. Di sisi lain, Kim Jo-yuk memandangi Choi Jing yang kini dikelilingi oleh aura ungu yang semakin kuat. Dia dengan santai mengorek telinganya sambil berkata, aku hanya menonton apa yang kau lakukan, tapi ini selesai begitu saja hanya dengan meningkatkan sihirmu. Choi Jing dengan marah menjawab, kau bodoh, sialan. Ini hanya efek sampingan dari kekuatan yang aku dapatkan setelah membuat kontrak sementara dengan Constellation. Dia melanjutkan dengan penuh keyakinan, sekarang, kau pasti akan mati di sini.
Tiba-tiba, sistem muncul dan mengumumkan, naga pembunuh segala mengenali relik suci. Naga pembunuh segala memperlihatkan giginya, seakan-akan senang setelah lama menunggu untuk menemukan relik tersebut. Naga pembunuh segala mengaktifkan kemampuan mata menembus alam. Namun, Kim Jo-yuk menatap naga tersebut dengan tatapan yang sangat mengerikan. Naga itu merasa ketakutan dan tiba-tiba mundur. Sistem kembali berbicara, naga pembunuh segala menonaktifkan mata yang menembus alam. Tiba-tiba, setelah melihat tatapan Kim Jo-yuk, naga itu pun ketakutan. Sistem kemudian mengumumkan, naga pembunuh segala diserang rasa takut. Naga pembunuh segala kemudian berkata, aku harus pergi dari sini. Choi Jing terkejut dan berkata, Tuan Constellation, naga pembunuh segala menolak panggilan relik suci dan mengakhiri kontrak. Sistem kembali mengumumkan, naga pembunuh segala mengambil semua kekuatannya kembali dan melarikan diri. Choi Jing pun terheran-heran dengan kejadian tersebut. Tiba-tiba, Kim Jo-yuk mengarahkan ujung sarung pedangnya ke perut Choi Jing dan berkata, siapa bunuh siapa? Lalu, dengan cepat, dia mendorong pedangnya, dan Choi Jing pun terhempas ke belakang dengan kuat, sehingga Choi Jing pun meringis kesakitan. Scene berpindah kepada Hannibal, ketua penyembah The Dragon King. Wajahnya dipenuhi rasa ketakutan. Tiba-tiba, sistem muncul dan berkata, naga pembunuh segala berkata, karena perbuatanmu, aku terjebak dalam masalah besar. Suara sistem bergema, membuat Hannibal semakin gemetar. Sistem melanjutkan, apa kau ingin keberadaanmu dihapus dari dunia ini? Hannibal langsung berlutut dengan penuh penyesalan. Ia berkata dengan suara bergetar, maafkan saya tidak bermaksud melakukan kesalahan. Saya benar-benar minta maaf. Sambil menunduk, ia menunjukkan sikap bertobat yang tulus. Sistem berbicara lagi, naga pembunuh segala memperingatkanmu, jangan pernah lagi menggunakan artefak buatan secara sembarangan di masa depan. Apakah kau mengerti? Hannibal, dengan kepala menunduk, menjawab, dimengerti, Tuan Naga, saya tidak akan mengulangi kesalahan ini. Setelah itu, Hannibal pun bergumam dalam hati, apa-apaan ini, apa yang menyebabkan Constellation begitu marah? Dari artefak buatan itu, aku rasa bocah yang aku tanam di keluarga Choi Jin telah melakukan suatu kesalahan. Tapi kenapa dia terlibat dalam masalah besar seperti ini? Apa dia takut akan sesuatu? Scene berpindah di asrama Valhalla. Kim Jo-yuk tiba di kamarnya dan langsung membuka pintu. Setelah melangkah masuk, dia menghela napas dan berkata pelan, "Hah?" Sambil meletakkan tasnya di atas meja, dia mulai mengeluarkan barang-barang dari dalamnya. Tangannya berhenti ketika dia mengambil sebuah buku tua yang tampak lusuh namun berharga. Dia bergumam sambil menatap buku itu dengan penuh kepuasan, akhirnya aku mendapatkannya, Godar. Barce, yang memperhatikan dengan rasa ingin tahu, Godar, tanyanya. Kim Jo-yuk mengangguk, matanya tetap terpaku pada buku itu. Iya, ini adalah alasan utama aku terus mencari catatan selama ini. Buku ini berisi teknik pernapasan yang dapat meningkatkan magic power seseorang ke level yang sangat tinggi, jelasnya dengan nada penuh semangat. Barce memandang Kim Jo-yuk dengan sedikit rasa penasaran dan bertanya, apa ada bedanya dengan teknik bernafas yang kau gunakan sebelum kau berinkarnasi? Kim Jo-yuk menggelengkan kepalanya dengan tegas. Teknik bernafas yang aku gunakan sebelumnya itu sampah. Ketika aku masih lemah, aku mendapatkannya dari pasar, menguasainya, dan menggunakannya hingga akhirnya. Tapi itu tidak ada artinya, jawabnya dengan nada penuh penekanan. Barce terdiam sejenak, lalu berkata, begitu ya? Kim Jo-yuk melanjutkan, matanya menatap buku itu dengan penuh semangat. Selain itu, ketika aku menemukan God Ars ini 300 tahun yang lalu, aku tidak bisa merubah teknik bernafas milikku karena sudah mengakar di dalam tubuhku. Saat itu, ketika aku melawan, aku dikalahkan. Itu karena teknik bernafasku yang jelek, aku kehabisan magic power. Tapi sekarang, dengan tubuh baru ini, aku bisa mulai dari awal lagi. Dia mengangkat kepala, tatapannya penuh tekad. Aku harus berhenti latihan fisik untuk sementara waktu, aku harus mempelajari God Ars terlebih dahulu. Barce merenung, lalu berbicara lagi, jika dipikir-pikir, situasi sebelumnya berakhir baik. Dia mungkin pingsan, tapi kau meninggalkan teman sekelasmu yang terluka dengan orang yang mengatakan omong kosong itu. Kim Jo-yuk hanya bergumam pelan, seolah-olah sudah terbiasa dengan keadaan, aku mendengar seseorang datang, jadi aku pergi, masalah itu akan terselesaikan entah bagaimana. Beberapa saat yang lalu setelah Kim Jo-yuk mengalahkan Choi Jing, dia menatap pedangnya dengan ekspresi tenang. Barce penuh rasa ingin tahu, apa kau membunuhnya? Kim Jo-yuk bergumam pelan, aku tidak bisa membunuhnya, kan, aku sudah menjadi sorotan dari insiden di Valhalla, jadi, jika aku meninggalkannya begitu saja di sini, kemungkinan besar aku akan dikeluarkan dan dikirim ke penjara. Dia melanjutkan, ada sedikit jejak magic yang tersisa, dia akan selamat. Kemudian, dia beralih menatap Choi Arin yang sedang berdiri. Sekarang kau bisa berdiri, tanya Kim Jo-yuk. Choi Arin mengangguk pelan, bisa. Kim Jo-yuk mengangkat alis dan menatap ke samping, merasa ada sesuatu yang mendekat, seseorang datang. Gumamnya, kemungkinan keluarga Choi Arin bergegas ke sini setelah melihat pedang sihir.
Itu berarti akan sangat canggung bagiku untuk mencari catatanku. Kemudian, dia menoleh kembali ke Choi Arin dan berkata, Choi Arin, kelihatannya keluargamu sedang dalam perjalanan ke sini. Jadi, jangan memaksa diri dan duduk. Diam saja, aku punya sesuatu yang harus aku lakukan di tempat ini, jadi aku harus pergi. Kim Jo-yuk menatap Choi Arin dengan tenang dan berkata, dan untuk jaga-jaga, jika mereka tidak tahu, katakan pada mereka bahwa kau yang menanamkan sampah di sini. Sebenarnya, dia kehilangan banyak energi, jadi serangan terakhir itu mengalahkannya. Choi Arin mengangguk pelan, menunjukkan pemahaman. Oke, jawabnya singkat. Kim Jo-yuk melanjutkan, baiklah, sampai jumpa. Choi Arin tersenyum tipis dan menjawab, aku mengerti, Kim Jo-yuk. Sampai bertemu di sekolah. Setelah itu, Kim Jo-yuk berbalik, melangkah pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Kembali ke masa sekarang, Kim Jo-yuk yang sedang berbaring di tempat tidurnya bergumam pelan. Yah, ngomong-ngomong, setelah aku menguasai Good Arts, aku akan mencari storage stone yang tersisa kembali. Karena terakhir aku menyerap magic power-nya, aku tidak bisa menyerap semuanya karena kapasitas magic milikku yang rendah. Dia menatap langit-langit kamar sejenak, berpikir, untuk hari ini, aku lebih baik istirahat, katanya pada dirinya sendiri, lalu menutup matanya, membiarkan dirinya tenggelam dalam istirahat yang sangat dibutuhkannya. Scene berpindah di dalam keluarga Choi Jin, terlihat orang-orang sedang duduk di meja rapat, kepala keluarga, ayah Choi Arin, memimpin pertemuan. Ia berkata, terima kasih kepada PERS yang datang meliputi tes seleksi keluarga kita. Artikel mulai bermunculan. Lalu ia melanjutkan, apa semuanya sudah membacakannya? Orang-orang di sana menjawab, ya, hampir semuanya. Tiba-tiba, salah seorang dari mereka melihat berita di ponselnya. Mereka pun saling melihat dengan cemas. Di layar ponsel, tertulis, apakah keluarga Choi Jin berhubungan dengan The Devitis? Kepala keluarga terlihat terkejut dan sedikit marah. Benar-benar kacau, aku tidak sangka bahwa akan ada penjahat di dalam keluarga Choi Jin. Selain itu, surat bersegel yang dirilis oleh asosiasi. Dan aku mendapatkan pernyataan dari mereka. Ketika sesuatu yang sama terjadi kepada keluarga Fentrick di seberang laut, itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita, jadi kita tinggal diam. Tapi cara itu sudah tidak akan bekerja lagi. Ia menghela napas, kemudian berkata lagi, Choi Jin diserahkan ke polisi. Bagaimana dengan Arin? Tiba-tiba, seorang pemuda di sampingnya menjawab, kami mengirimnya ke rumah sakit milik keluarga untuk dirawat. Kepala keluarga kemudian bertanya dengan wajah serius, bagaimana kondisinya? Pemuda yang di sampingnya menjawab, lukanya cukup besar, tapi pendarahannya sudah berhenti, organ dalamnya tidak terluka, dan seharusnya dia tidak butuh operasi besar. Kepala keluarga menghela napas lega, hah, begitu ya? Namun, suasana rapat kembali tegang ketika seseorang yang ada di sana mulai berbicara tentang Choi Arin, ada beberapa artikel tentangnya. Orang itu melanjutkan, mereka menyebutkan bahwa jenius yang mengalahkan anggota dari The Voters hanya seorang siswi Akademi Valhalla yang mengikuti jejak Kim Jo-yuk. Choi Arin mengalahkan anggota dari The Voters. Ini adalah era orang-orang jenius, dan ada beberapa artikel yang sama. Ayah Choi Arin mendengarnya dengan serius dan berkata, dia melawan keluarganya sendiri dan media menyukai hal itu. Beberapa orang di ruangan itu menimpali, bukankah itu melegakan, seleksi tes berakhir kacau, tapi kepala keluarga selanjutnya sudah bisa dikonfirmasi. Artikel seperti ini akan membantu dia untuk perlahan membangun posisinya sebagai pewaris. Kepala keluarga itu mengangguk dan berkata, tentu saja. Namun, dalam hati, dia bergumam, itu hanya bagus bahwa Arin memiliki kesempatan yang bagus untuk berhasil, tapi mengalahkan jenius sendiri. Situasi yang mengelilinginya cukup aneh. Kepala keluarga Choi Jin terdiam sejenak, mengingat kejadian sebelumnya ketika dia melihat Choi Jin yang terbaring tak berdaya dan Choi Arin yang kesakitan. Lalu, terngianglah ucapan Choi Arin, dia menyerangku dengan evil magic, jadi aku membuatnya pingsan. Kepala keluarga itu mengangguk, memahami penjelasan tersebut, tapi masih ada satu pertanyaan yang mengganggunya. Aku paham itu, tapi tadi ada banyak magic power yang muncul di atas gunung, bagaimana kau mengalahkannya? Tanyanya dengan serius. Choi Arin terdiam sesaat, tampak ragu untuk menjawab. Akhirnya, dengan suara pelan, dia berkata, Jo-yuk yang mengajariku. Berpindah ke masa kini, kepala keluarga Choi Jin sedang memegang ponselnya. Dia melihat sebuah berita yang sedang viral tentang Kim Jo-yuk, yang dikabarkan telah mengupat secara terbuka kepada petugas guil. Kepala keluarga itu bergumam pelan, Kim Jo-yuk, sambil memandangi layar ponselnya. Perasaan gelisah mulai muncul dalam dirinya.